Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, selamat datang. Ke Mojokerto naik helikopter, mampir makan di warung Mbak Sari. Saya Wisnu Nugroho, Managing Editor dari Info Komputer yang akan menjadi moderator di webinar kali ini. Selamat datang di Info Komputer Tech Gathering, sebuah webinar yang kami selenggarakan secara rutin untuk membahas topik-topik yang sedang hangat dibicarakan di dunia IT. Harapannya tentu saja bahwa pembahasan ini dapat memberi insight maupun ilmu baru bagi teman-teman semua, sehingga kita lebih bersiap di masa depan. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang RUU Perlindungan Data Pribadi dan bagaimana regulasi baru ini akan mempengaruhi pengelolaan data publik. Secara khusus kita akan membahas bagaimana pengelolaan data publik dari kacamata institusi pemerintahan maupun BUMN yang secara natural harus menjadi garda terdepan dalam memenuhi regulasi yang digariskan pemerintah. Kami mengangkat tema ini karena melihat urgensi dari sistem pelindungan data konsumen di Indonesia. Karena dalam tahun 2020 ini saja Indonesia mengalami kasus kebocoran data yang melibatkan jutaan atau bahkan puluhan juta akun masyarakat Indonesia. Dan insiden kebocoran data ini terjadi ketika Indonesia sedang semangat-semangatnya mengembangkan potensi sebagai salah satu negara ekonomi digital terbesar di dunia. Kekhawatiran utama tentu saja akan munculnya ketidakpercayaan konsumen terhadap penyedia layanan digital karena data konsumen sudah diserahkan ternyata bocor kemana-mana, atau sebaliknya, jadi penyedia layanan digital menjadi abai terhadap hak konsumen karena merasa tidak ada aturan yang jelas. Karena itulah kami melihat pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi ini untuk menjadi wasit yang adil antara konsumen dan penyedia layanan. Jadi kurang lebih ada 3 pertanyaan utama yang ingin dijawab di webinar kali ini. Yang pertama, apa poin-poin penting yang diatur di RUU PDP? Yang kedua, bagaimana seharusnya penyedia layanan, utamanya pemerintahan dan BUMN, melakukan perlindungan data konsumen? Dan yang ketiga, apa sih yang bisa dilakukan semua pihak kita bersama, baik itu regulator, penyedia layanan, sampai pelaku industri untuk bersama menjawab kebutuhan ini. Topiknya mungkin terdengar serius, tapi kami akan mencoba membuat acara ini lebih santai dan menyenangkan. Mungkin tadi sudah tercermin di awal dari pantun saya yang mungkin ya agak-agak garing ya, tapi ya semoga akan menyenangkan acara ini. Tapi selain pantun, nanti di sela-sela acara saya juga akan menyelipkan pertanyaan yang bisa dijawab Anda semua peserta Tech Gathering kali ini. Ada 5 hadiah masing-masing senilai Rp200.000 dalam bentuk uang digital yang akan kami berikan kepada Anda yang menjawab pertanyaan dengan benar. Mekanismenya sederhana, silakan raise hand jika mengetahui jawaban yang dari pertanyaan yang saya berikan. Nanti yang pertama raise hand akan berkesempatan menjawab pertanyaan dan mendapatkan hadiah senilai Rp200.000 tersebut. Jika tidak menang di kuis tadi, jangan khawatir, di akhir acara kami juga akan membuka sesi tanya jawab dan 5 pertanyaan terpilih akan mendapat uang digital juga senilai Rp500.000 untuk masing-masing pemenang. Lumayan, jadi di Jumat penuh berkah ini Info Komputer bisa bagi-bagi ilmu sekaligus bagi-bagi rezeki. Oke, untuk membahas topik ini ada 4 narasumber yang akan sharing pengalaman di webinar kali ini. Namun sebelum saya memperkenalkan mereka semua, saya ingin menjelaskan sedikit regulasi dari webinar kali ini. Yang pertama, kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan konten Info Komputer. Kedua, kami akan menonaktifkan fitur kamera dan suara untuk kelancaran acara ini. Dan ketiga, akan ada sesi Q&A di akhir acara dan peserta diperkenankan bertanya melalui fitur Q&A yang ada di jendela Zoom teman-teman semua. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan dulu 4 narasumber yang telah kami undang di acara kali ini.
Narasumber pertama adalah Ibu Mariam F. Barata, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya kenal Bu Mariam sudah lama karena setiap ada regulasi baru di Kominfo saya ini banyak bertanya ke Ibu Mariam. Nanti Ibu Mariam akan banyak bercerita tentang soal RUU PDP, termasuk apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban dari penyedia layanan. Jadi nanti kita akan banyak mendalami soal RUU tersebut. Narasumber kami yang kedua adalah Pak Agus Setiawan. Beliau adalah Kepala Divisi IT PLN sekaligus pengurus Forti BUMN. Jadi sebagai informasi, Forti BUMN adalah asosiasi IT leader di kalangan BUMN dan menjadi salah satu pendukung acara ini. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan juga Forti BUMN atas dukungannya. Terkait tema, nanti Pak Agus akan bercerita tentang strategi PLN dan BUMN secara keseluruhan dalam menyimpan data konsumen. Narasumber kami yang ketiga adalah Pak Alfred Wijaya. Beliau adalah Head of Go-to-Market PT Entity Indonesia Solution. Entity sendiri secara rutin membuat riset untuk memotret postur IT security dunia, termasuk tren cyber attack yang terjadi. Dari Pak Alfred ini kita akan banyak mendengar tentang tren cyber attack yang tidak saat ini, sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri terhadap serangan-serangan baru yang terjadi. Sedangkan narasumber kami yang keempat adalah Pak Laksana Budi Wiono, Country Manager Trend Micro Indonesia. Saya juga sudah kenal lama, Pak Laksana sudah lama, dan selalu terpukau ketika Pak Laksana menggambarkan IT school itu sebagai seni gitu ya, jadi bukan sesuatu yang menakutkan. Dari Pak Laksana kita bisa belajar banyak dari pengalaman Trend Micro membantu perusahaan di seluruh dunia dalam melindungi data. Nanti Pak Laksana juga akan dibantu oleh Lustan Wijaya, Security Consultant Trend Micro Indonesia, yang akan memberikan presentasi mengenai best practice dalam melindungi data konsumen. Selamat siang menjelang sore untuk Bapak Ibu semua yang menjadi panelis kali ini. Selamat siang Bu Mariam, Ibu yang paling cantik di sini Bu. Tapi Ibu juga yang paling itu kali ya. Kalau Ibu ngeluarin regulasi kita nurut aja lah gitu ya. Jadi kita cowok-cowok akan nurut dengan Ibu apa yang digariskan oleh Ibu Mariam terkait RUU PDP ini. Pak Laksana, apa kabar Pak? Ya baik Pak Wisnu, selamat siang, salam sehat. Salam sehat Pak Agus, salam dari ibu saya yang termasuk mendapat subsidi PLN ini selama pandemi. Terima kasih Pak Agus. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Pak Alfred. Nanti ditunggu sharing-sharingnya terhadap tren cyber security ya Pak ya. Siap Pak, selamat siang semua, salam sehat buat kita semua. Oke, terima kasih. Saya akan membuka webinar ini dengan mempersilakan Bu Mariam ini untuk presentasi terkait poin-poin penting yang diatur di RUU PDP. Jadi waktu next sedan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Mariam. Terima kasih Pak Wisnu. Selamat siang dan salam sehat buat semuanya peserta serta narasumber yang ada pada hari ini. Kita akan mulai dengan presentasi saya yang pertama, mungkin bisa ditampilkan oleh panitia. Ya, pertama adalah lanjut aja, kita melihat akan apa sebenarnya RUU Perlindungan Data Pribadi. Tapi sebelumnya karena ini terkait dengan BUMN, kita melihat juga di dalam RUU PDP kita juga mengatur tentang apa itu yang disebut korporasi dan apa itu badan publik, sehingga kita bisa melihat apakah BUMN ini memang termasuk badan publik dan termasuk badan publik atau korporasi. Jadi di sini disebutkan kalau korporasi itu adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Di sini juga mencakup tentang badan publik, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif atau badan lainnya yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik yang sebagian maupun seluruh dananya juga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Sebagian atau seluruh dananya bersumber juga dari anggaran pendapatan juga sumbangan dari masyarakat atau
dari luar negeri. Jadi kita melihat itu adalah definisi dari korporasi atau badan publik. Lanjutnya kita lihat selanjutnya bahwa kita tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sekarang ini semua aktivitas itu sudah menggunakan yang namanya digital. Dan di dalam digital itu sekarang data sudah beredar di mana-mana, baik untuk melakukan segala kegiatan, kita pasti memberikan data pribadi, ya. Jadi oleh karena itu kita perlu yang namanya peraturan terkait dengan RUU perlindungan data pribadi. Dilihat juga bahwa sekarang ini semua sudah kalau ini masih dari tahun 2019, pengguna internetnya sudah mencapai 64,8%. Jadi kehidupan melalui digital itu sudah merupakan kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, ya, bahwa data pribadi ini sebenarnya sudah tersebar di beberapa sektor, ya. Kurang lebih ada 32 sektor yang mengatur tentang regulasi, tetapi itu berlaku hanya untuk sektornya, ya. Sehingga kita memerlukan namanya memerlukan adanya regulasi yang bersifat lebih universal atau berlaku untuk secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya terkait dengan perlindungan data pribadi sudah ada juga di sektor telekomunikasi, yaitu ada di Permenkominfo, ada di PP 71 dan ada di Undang-Undang ITE. Lanjut. Nah, kita juga nggak mau ketinggalan sama negara-negara lain. Sekarang negara-negara lain juga sudah menyusun yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau regulasi yang terkait dengan data pribadi. Di dunia itu sudah ada 132 negara yang telah memiliki instrumen hukumnya. Sedangkan di Asia ini baru ada, kalau kita jadi tahun ini berarti kita menjadi negara kelima sesudah Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Lanjut. Ya. Nah, tadi seperti disampaikan Mas Wisnu bahwa ini sekarang kan sudah banyak terjadi yang namanya data pribadi yang beredar di mana-mana dan sudah banyak kasus pelanggaran terhadap data pribadi, ya. Adanya terkait dengan jual beli data pribadi, ya, atau adanya serangan cyber, adanya human error karena manusia yang memanfaatkan atau outsourcing data ke pihak tiga, kesengajaan perbuatan orang dalam atau kegagalan sistem. Dan juga itu adalah rendahnya awareness masyarakat terhadap melindungi data pribadinya sendiri, sehingga data pribadinya banyak diumbar melalui baik itu media sosial ataupun dalam melakukan transaksi. Lanjut, selanjutnya, ya, jadi dalam RUU jadi di sini jelas bahwa ternyata perlindungan data pribadi itu sangat dibutuhkan, ya. Tadi karena perlindungan data pribadi ini juga memberikan regulasi, ya, yang lebih kuat daripada tadi per sektor. Kita perlu regulasi yang bersifat komprehensif. Kemudian juga kita perlu keseimbangan antara pemrosesan antara tata kelola perlindungan data pribadinya dan bagaimana melakukan pemrosesannya. Itu yang perlu juga diatur oleh dalam perlindungan data pribadi ini juga. RUU PDP ini juga merupakan instrumen hukum untuk pencegahan terhadap kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, banyak kasus yang terjadi terkait dengan kebocoran data pribadi atau penggunaan data pribadi secara ilegal. Kemudian juga kita ingin mempercepat adanya pembangunan ekosistem ekonomi digital, di mana tadi kan segala transaksi sudah menggunakan data pribadi. Selanjutnya juga kita menumbuhkan kesadaran masyarakat, karena masyarakat sekarang ini masih banyak sekali tidak memahami bahwa data pribadi kita harus dilindungi. Dan kita juga ingin adanya kesetaraan apabila terjadinya pertukaran data antar negara. Ini yang akan kita bangun. Selanjutnya kita lihat di dalam RUU perlindungan data pribadi ini apa yang diatur tadi. Yaitu pertama adalah jenis-jenis data pribadinya, kemudian hak pemilik data pribadi, kemudian bagaimana memproses suatu data pribadi, ada kewajibannya sebagai pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi, dan bagaimana bila ada transfer data,
ya. Kemudian ada sanksinya juga. Dan perlindungan data RU perlindungan data pribadi ini berlaku untuk di dalam dan di luar negeri, ya. Baik itu untuk semua lapisan masyarakat tadi, baik itu untuk sektor pemerintah maupun sektor private, sektor swasta. Ini keberlakuan dari perlindungan data pribadi. Sekarang apa sih yang disebut data pribadi? Lanjut, Mas. Ya, data pribadi di dalam RUU PDP ini kita membagi dua, memang mesti menjadi data pribadi yang bersifat umum, ya, bisa itu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, ya. Tetapi ada juga yang bersifat data pribadi yang bersifat spesifik, yaitu misalnya data tentang kesehatan, biometrik, genetika, atau pandangan politik atau keuangan pribadi. Itu adalah data spesifik. Nah, kemudian lanjut, di dalam RUU PDP ini, ya, dalam RUU PDP ini diatur ada 3 pihak. Yang pertama adalah pemilik data sebagai subjek data, ya, yang punya kewenangan untuk memberikan konsen kepada pihak ketiga, pihak kedua, maksudnya. Kemudian ada yang namanya juga pengendali data. Pengendali data atau disebut juga sebagai pengumpul data, pengendali data itu atau yang mengumpulkan data-data tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya prosesor. Prosesor data adalah orang atau pihak yang melakukan pemrosesan data. Bisa saja sebagai pengumpul data, bisa dia juga sebagai prosesor data. Karena dia yang mengumpulkan, dia juga yang melakukan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, antara pengendali maupun prosesor data ini bisa berbeda, bisa satu, tapi semuanya mempunyai kewajiban dasar yang sama, yaitu menjaga kerahasiaan, melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, melakukan pengawasan, menjaga data pribadi yang diakses agar tidak diakses secara tidak sah, gitu ya. Kemudian juga melakukan perekaman atau menjamin akurasi, kelengkapan dan konsistensi data pribadi. Nah, data di dalam nanti perlindungan data PDP ini juga akan diatur yang namanya DPA atau Data Protection Authority. Ini yang nanti akan diputuskan di dalam pembahasan dengan DPR, karena di dalam RUU PDP DPA ini adalah nanti akan ada di bawah pemerintah. Di sinilah DPA yang tugasnya akan melakukan pengawasan terhadap adanya ekosistem perlindungan data pribadi di Indonesia, ya. Nah, di bawah DPA itu nanti juga akan ada yang namanya DPO, Data Protection Officer. DPO ini nanti akan ada di setiap perusahaan, mungkin di BUMN akan ada yang namanya DPO, di mana DPO ini punya tugas nanti yang akan kami sampaikan. Kemudian juga di dalam RU ini juga ada terkait dengan bagaimana transfer data dari negara Indonesia ke negara lain. Ada syarat-syaratnya. Misalnya pertama adalah adequacy, di mana negara yang akan kita transfer datanya juga mempunyai regulasi yang sama atau di atas kita, gitu. Kemudian juga adanya konsen dari pemilik data pribadi, adanya perjanjian ataupun adanya perjanjian antar negara atau juga adanya persetujuan. Ini yang secara garis besar yang ada di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Lanjut. Nah, di dalam melakukan pemrosesan data pribadi, ada prinsip dan ada syarat sahnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Misalnya lingkup pemrosesan data pribadi, ya, itu ada perolehannya, bagaimana memperoleh data pribadi itu secara sah, kemudian bagaimana pengelolaannya dan bagaimana penyimpanannya, serta bagaimana kalau ada pembaharuan, gitu. Dan penampilan yang ditampilkan ataupun perlindungannya. Nah, di dalam prinsip perlindungan data pribadi sendiri juga ada peraturannya terkait dengan misalnya terbatas atau spesifik. Jadi kalau misalnya terkait dengan satu aplikasi itu, misalnya aplikasi transportasi, nah itu dia harus yang dia tuju hanya nama dan alamat. Jadi hanya spesifik yang dibutuhkan saja, ya. Kemudian juga terkait dengan sesuai dengan tujuannya, apa tujuannya.
dan kemudian menjamin hak pemilik data pribadi secara akurat, kemudian melindungi keamanan, kemudian memberitahukan tujuan, ada disiapkan juga bagaimana cara penghapusannya dan akuntabel. Nah, itu adalah prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Nah, bagaimana kalau kita melakukan pemrosesan data pribadinya? Itu atau disebut juga legal basis. Ya, di sini ada beberapa legal basis yang kita lihat bahwa pertama adalah berdasarkan persetujuan, di mana persetujuan itu di mana orang tersebut memberikan persetujuan kepada pihak yang diberikan datanya, itu adalah syarat sahnya dari pemilik data pribadi atau disebut juga subjek data yang memberikan data itu kepada pihak kedua. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ini agak kurang dibaca. Yang kedua adalah terkait dengan perjanjian. Kalau ada perjanjian antara dua pihak bahwa memberikan adanya misalnya di BUMN juga kan seseorang pegawai masuk sebagai pegawai, itu adalah dia berjanji untuk menjadi pegawai, dan dia BUMN itu adalah sebagai pengendali data yang melakukan pemrosesan data pribadi tersebut. Kemudian itu yang berdasarkan perjanjian. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan legal obligation. Legal obligation itu kita sebagai warga negara Indonesia punya harus wajib menyerahkan data pribadi kita karena kita harus mempunyai namanya KTP. Jadi itu peraturan dari Kementerian Dalam Negeri. Itu adalah legal obligation. Kemudian vital interest itu terkait apabila seseorang tidak bisa memberikan atau tidak bisa memberikan data pribadinya karena dalam keadaan situasi tertentu. Misalnya seseorang yang masuk rumah sakit yang dalam keadaan tidak sadar, maka data pribadinya diberikan oleh orang lain. Itu adalah vital interest. Kemudian juga pelaksanaan kewenangan, itu misal pelaksanaan kewenangan terkait dengan contohnya adalah bahwa kalau kita ingin mengendarai kendaraan harus ada SIM. Nah, polisi berwenang untuk meminta data pribadi seorang untuk membuatkan SIM. Seperti itu. Kemudian juga terkait dengan pelayanan publik, itu tadi terkait juga dengan kalau kita ke rumah sakit ataupun kita kemana, itu bisa kita juga diminta data pribadinya. Dan sedangkan legitimate interest itu terkait bisa misalnya terkait dengan Litbang atau badan Litbang melakukan survei di mana kita juga membutuhkan data pribadi tersebut. Ini adalah prinsip-prinsip data pribadi yang pemrosesan dari data pribadi. Jadi itu bila BUMN ataupun perusahaan-perusahaan melakukan yang namanya pengumpulan data pribadi dan mau melakukan pemrosesan, ini adalah legal basisnya. Lanjut. Ya. Nah, ya. Ini adalah hak pemilik data atau kewajiban pengendali. Hak pemilik data atau subjek data yang kita sebut juga subjek data, ialah memberikan atau menarik persetujuan. Kalau dia sudah memberikan tetapi kita mau menarik kembali, diberikan hak. Kemudian juga meminta informasi, mengakses data pribadi, memperbaharui data, mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan, menarik persetujuan, menunda atau membatasi pemrosesan atau menggugat ganti rugi. Ini sebenarnya hak pemilik data pribadi yang belum di mana masyarakat belum aware terhadap haknya tersebut. Kemudian juga kewajiban pengendali harus mendapatkan persetujuan dari subjek data, memberi informasi tujuan pemrosesan, memberikan akses, memperbaharui, memperbaiki, menghentikan, menghapus, dan menyampaikan pemberitahuan apabila jika terjadi kegagalan, menunda atau membatasi pemrosesan dan melindungi, memastikan keamanan data pribadi. Lanjut. Ya, lanjutnya itu adalah pilar penting. Pilar penting di dalam peraturan perlindungan data pribadi oleh pengendali. Jadi harus satu adalah mentaati peraturan-peraturan yang ada, baik itu peraturan-peraturan nanti yang dikeluarkan dalam bentuk RUU PDP maupun yang ada di dalam sektor, ya. Kemudian juga
melakukan pemrosesan sesuai dengan legal basis yang ada, dan juga memberikan awareness atau edukasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan data pribadi ini. Ya, ini adalah bagaimana pemerintah ataupun semua pihak untuk membangun penata kelolaan perlindungan data pribadi. Ya, jadi mulai dari kebijakannya, kemudian dalam pemrosesannya, dengan juga dalam edukasi kepada masyarakatnya. Lanjut, terkait yang tadi saya sampaikan bahwa akan adanya yang namanya DPO atau Data Protection Officer, itu nanti yang masing-masing itu mempunyai tugas, ya. Pertama sebagai pengawas, ya, memastikan organisasinya itu memang mematuhi peraturan-peraturan yang ada terkait dengan PDP, ya. Kemudian juga dia harus mengidentifikasi data pribadi yang disimpannya atau membangun juga awareness building. Nah, dia juga sebagai perantara apabila terjadi apabila terjadi masalah di dalam dalam data pribadi yang diawasinya, dia bisa menjadi mengkomunikasikan dengan DPA tadi, ya. Jadi kemudian juga dia sebagai koordinator. Nah, dia di sinilah DPO tugasnya juga menjadi pihak yang melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang. Misal ada pertukaran antara satu pihak dengan pihak lain, dialah yang melakukan koordinasinya. Dan dia juga sebagai penasehat dalam memberikan saran, masukan kepada organisasi terkait dengan perlindungan data pribadi. Ini tugasnya DPO. Nanti DPO ini sendiri bisa ada di setiap kantor, atau juga DPO bisa juga sebagai konsultan. Nanti DPO ini bisa, apakah nanti setiap kementerian punya DPO ataupun setiap badan publik punya DPO, itu diserahkan masing-masing. Bisa juga dia juga sebagai konsultan dari sebagai DPO. Lanjut. Nah, ini peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi, itu misalnya menyediakan pedoman, tadi ya, nanti sesudah RUU PDP-nya turun juga nanti akan ada beberapa pedoman yang menjadi pedoman pelaksanaannya yang akan diturunkan melalui peraturan menteri. Kemudian juga ada pemerintah juga melakukan edukasi untuk peningkatan kesadaran PDP, yang saat ini juga kita bukan hanya pemerintah yang melakukan, tetapi juga dibantu oleh semua pihak. Kemudian juga ada kerjasama nasional dan internasional, ya. Kemudian juga ada pelaksanaan peran pengawasannya, ada juga pemerintah menerima pengaduan terkait dengan adanya data breach, kemudian juga ada kesiapan implementasi PDP-nya, juga pengembangan ekosistem DPO, ya ini. Nah, yang terakhir mungkin adalah selanjutnya, Mas. Ya, ini tadi adalah peran pemerintah. Selanjutnya, nah ini sampai di mana sekarang proses pembahasan RUU PDP. Jadi dengan target pembahasan bahwa karena ini merupakan RUU perlindungan data pribadi yang sangat urgent dan yang sangat penting dan ditunggu oleh masyarakat, dari kami pemerintah maupun legislatif dari DPR itu juga menargetkan sebisanya pada tahun ini bisa diketok palu, bisa diresmikan oleh DPR. Sampai saat ini kami posisi pemerintah sedang melakukan pembahasan dengan DPR terkait dengan RUU perlindungan data pribadi tersebut. Jadi kami juga nanti mungkin memberikan memohon kepada masyarakat juga untuk mendorong supaya RUU PDP ini dapat selesai dibahas dan dapat ditetapkan pada tahun ini juga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Mas Wisnu dan para hadirin sekalian, para peserta webinar seminar kali ini. Mudah-mudahan ini bisa dapat mencerahkan kita semua terkait dengan pentingnya perlindungan data pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Berarti, tapi kalau sudah RUU pun disahkan, berarti masih ada peraturan pemerintah, Bu, aturan turunannya berarti, Bu, ya? Iya, peraturan pelaksanaannya. Tapi itu juga sebisanya sebenarnya kami menyelesaikan dalam RUU tersebut. Tetapi kalau memang dibutuhkan peraturan pelaksananya, nanti akan kami buatkan gitu, seperti itu. Oke.
Nah, saya kan mendengar ada itu tuh Bu, ada apa sih, ada aspek hukum kaitan dengan kebocoran data itu, berarti si PMO atau wali data itu yang akan bertanggung jawab gitu Bu ya, kalau misalnya terjadi kebocoran data. Ya, pengendali data karena pengendali data mempunyai kewajiban tadi menjaga kerahasiaan, menjaga keamanan seperti itu. Oke. Berarti itu posisi yang berarti panas banget tuh ya, kalau terjadi apa-apa di kebocoran data, berarti dia yang misalnya ada, kalau nggak salah ada aspek legalnya, bisa dipenjara, itu berarti si wali data itu Bu ya. Iya. Tergantung nanti bagaimana dari tim kami juga punya namanya tim penyidik ya terkait dengan ini yang di mana kesalahannya, apakah itu memang ada human error atau sistem keamanannya atau teknologinya. Itu yang perlu kita selidiki dulu. Oke. Berarti masih ada layer itu ya, penyelidikan segala macam Bu ya, untuk memastikan siapa sebenarnya yang bersalah di sebuah kasus kebocoran data.